Halo, apa kabar semuanya? Memang mungkin hitungannya udah telat, tapi aku baru aja selesai nonton sebuah film action yang ada di Netflix. Film yang sekitar 4-5 hari ke belakang, dan bahkan mungkin udah sampai 1 minggu, terus berada di peringkat 1, yang berarti penontonnya tentu banyak banget. Film ini berasal dari Prancis, dan judulnya adalah AKA, ditulis AKA. Mungkin bacanya AK, yang diambil dari suatu nama senjata, aku nggak tahu mana yang benar, tapi intinya film ini menceritakan mengenai seseorang yang namanya adalah Adam Franco. Dia adalah seseorang polisi, yang mungkin akan lebih tepat kalau disebut sebagai pasukan khusus, yang mana tugasnya adalah untuk menjalankan misi-misi yang sangat berbahaya, termasuk yaitu menyamar dan mendekati target-target yang susah untuk digapai kalau cuman menggunakan pasukan yang biasa. Film ini adalah tipe film action yang akan terlihat sebagai film yang begitu banyak yang terjadi dari segi penceritaannya itu sendiri. Memang mungkin kalau kita lihat dari luarnya, akan terlihat banyak sekali yang terjadi. Masih berhubungan dengan politik dan bahkan membawa masalah terorisme juga, yang bikin akan seperti banyak sekali yang harus kita perhatikan dan terlihat sangat kompleks untuk dapat memahami dan bahkan untuk menikmati filmnya secara keseluruhan. Dan seperti satu kata yang tadi aku sempat sebut, yaitu kata terlihat. Sebenarnya cerita yang kompleks ini cuma kelihatan dari luarnya aja, dan aku bisa bilang kalau cerita yang diberikan sebenarnya cukup simple untuk kita pahami. Dan bahkan mungkin apa yang membuat cerita film ini jadi agak kompleks dan terlihat rumit adalah dari bagaimana film ini menghandle karakterisasi dari para tokoh-tokohnya, tapi bukan karena saking bagusnya sehingga sampai ngasih kerumitan tersendiri untuk bisa kita pahami, tapi justru karena bisa dibilang malahan nggak ada karakterisasinya sama sekali. Walaupun ini adalah film action, fokusnya lebih ke koreografi, tembak-tembakan, berantem, dan adegan yang sebanyak mungkin harus epic tentu. Aku merasa seminim-minimnya harusnya tetap ada sifat dan karakter di setiap tokohnya sebagai dasar yang melandasi reaksi yang muncul dari setiap karakternya terhadap apa yang terjadi di dalam cerita di film ini. Apalagi untuk karakter utamanya yang akan menjadi subjek yang akan kita ikuti selama sekitar 2 jaman, dengan bagaimana di awal-awal film ini memperlihatkan bahwa dia seperti nggak punya emosi sama sekali. Kemudian cara dia bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang ada juga belum meninggalkan kesan yang memberitahu akan apa sifat sebenarnya dari karakter utamanya. Dan aku sendiri sebenarnya sempat yakin banget kalau ini akan dijelaskan di pertengahan atau di akhir film. Mengingat film ini dibuka dengan konflik yang di satu sisi memang sangat mendebarkan dan dengan adegan-adegan action yang juga menarik, yang berhasil untuk bikin kita terhook dan tertarik untuk melanjutkan nonton. Tapi di satu sisi yang lainnya, tentu kita nggak tahu apa dasar dari konflik ini, dan apakah alasan serta latar belakangnya cukup gawat, sehingga konflik di pembukaan ini dapat memberi kita kesan khawatir akan apa yang terjadi berikutnya. Dan mungkin aku akan memberi sedikit aja petunjuk, bahwa kamu harus melihat konflik di awal ini dari sisi tujuannya, apa yang ingin dicapai oleh karakter utamanya, dan kira-kira apa aja yang terjadi dengan dia melakukan hal tersebut. Atau bahkan mungkin sedikit lebih luas, apa yang sebenarnya akan terjadi kalau atasannya tidak menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Intinya ini masih ada hubungannya dengan politik. Tapi balik lagi seperti yang tadi aku bilang, layer atau lapisan dari masalah ini selalu masih berada di permukaan. Dan cobalah untuk menghubungkan beberapa kejadian-kejadiannya, dan kamu pasti akan tahu apa sebenarnya inti dari ceritanya. Tapi balik lagi, sehubungan dengan karakterisasinya, memang di pertengahan karakter utamanya akan ada sedikit perubahan dari segi sifat, tapi nggak sampai di ukuran yang cukup, sehingga kita bisa menjadi ngerti akan apa yang dia pahami, dan aku sendiri juga nggak mendapatkan koneksi antara karakter utamanya dengan aku sebagai penonton, dan malah ada sedikit koneksi yang terbangun antara kita sebagai penonton dengan, dalam tanda kutip, musuh atau antagonisnya. Karena malah mereka yang diberi dasar yang lebih jelas dengan memberitahu latar belakang mereka dengan flashback yang diberikan oleh film ini. Dan untuk sisanya, sepertinya sih nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya aku nggak pengen bilang bahwa film ini adalah film yang nggak layak untuk ditonton. Walaupun aku akan bilang, kalau aku pribadi kayaknya sih nggak akan nonton ulang film ini. Yang sebenarnya aku punya kebiasaan untuk menonton lagi banyak film yang aku anggap bagus. Atau bahkan di level yang sebenarnya nggak begitu bagus, tapi masih memberi perasaan yang memuaskan
atau menyenangkan di beberapa sisi, dan bahkan mungkin ada dari pesan-pesan yang ide sampaikan, maka kemungkinan besar akan masih menjadi pertimbangan buatku untuk aku tonton ulang atau enggak. Dan intinya, kalau kamu nggak masalah dengan penceritaan dan karakterisasi yang bisa dibilang nggak begitu menarik, dan mungkin kamu cuma peduli dengan adegan action yang dikasih, yang menurutku pribadi sih sebenarnya nggak jelek, dan banyak yang lumayan menyenangkan juga. Tapi bisa dibilang, kalau menurutku sih masih banyak lah film-film action lain yang punya adegan yang lebih menarik. Dan sekali lagi, satu hal yang bikin aku nggak terlalu bisa menikmati film ini adalah dari segi karakterisasinya. Yang padahal menurutku itu adalah salah satu hal yang paling penting banget. Karena kalau misalnya aku sendiri sebagai penonton nggak punya koneksi dan bahkan jadi nggak peduli dengan karakter di dalamnya, maka aku rasa nggak ada alasan yang kuat untuk mendasari alasan kita untuk melanjutkan nonton. Tapi terima kasih banyak semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, dan semoga sehat-sehat selalu semuanya.